Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya dengan Rahayu Lucy, saya sebagai nutrisionis di rumah sakit ini. Ini saya melihat adik ya, ini dengan adik Miratul Hayati. Iya, kapan masuknya Bu? Hari Selasa kemarin. Nah terus ini adik apa namanya, sebelumnya keluhannya apa sehingga adik masuk ke rumah sakit? Keluhannya dia kan nggak bisa makan, keluar air liurnya kental. Nggak bisa makan? Iya, nggak bisa masuk makanan, cuma susu aja yang masuk. Oh gitu. Kalau makan cuma dikunyah lalu dikeluarin lagi. Nggak bisa ditelan ya? Iya, Mohon maaf Ibu, saya minta kesediaan Ibu, apakah Ibu bersedia untuk saya edukasi? Nggih, bisa ya? Nggih. Ini adik sebelumnya makannya gimana kalau di rumah? Kalau makannya sih, dia kalau makan nasi sering dia makan nasi banyak, makan apa-apa masuk. Tapi kalau mulai keluar air dari mulutnya itu yang kental, mulai kan Terus udah sekarang 2 kali sih dia kayak gini. berarti ini sekarang adik sama sekali nggak bisa nelen ya? Ya, Kalau kunyah makanan juga nggak bisa? kunyah aja, tapi kalau sudah dikunyah dikeluarin. Telennya nggak bisa? Oh berarti untuk ke apa namanya, ke ini hanya sulit menelan berarti ya. Kalau untuk mengunyah bisa, tetapi untuk menelannya bisa. Setelah ada pemeriksaan dari dokter, itu ada indikasi apa katanya dokter? Ada Kemarin sih di pon di THT itu katanya dia apa namanya gitu. Ini adik udah sekolah nih? Umurnya berapa Ibu? 7 tahun. 7 tahun. Dengan berat badan tadi kita sudah timbang nih. Berat badannya kan Ibu, berat badan adik 12 kilo ya, dengan usia 7 tahun, dengan tinggi 99. Ini masuk kategori gizi kurang tinggi. Nah, terus kalau di rumah makan bisa ya? Sudah sekolah? Berapa kali dia makannya di rumah Ibu? Kalau biasa sih kadang yang pagi sampai zuhur itu 2-3 kali dia makan kalau Dari pagi sampai zuhur. Tapi setelah kayak gini dia jarang makan. Tidak bisa sama sekali makan ya. Kalau untuk pola makan sehari-hari, dia berarti kalau untuk dalam satu hari itu 2 atau 3 kali dia makannya. Untuk makanan pokok. Kalau untuk snack-snack, belanja gitu, makan nggak? Iya, dia makan. Oh gitu. Susu paling sering. Sama es. Belanjanya gitu ya. Terus selain itu tidak ada keluhan yang lain. Ada alergi nggak adik? Nggak tahu sih, soalnya kan nggak pernah diperhatikan. Nggak ada ya, tapi sebelumnya kan waktu makan apa adik nggak ada alergi ya? Iya, mohon maaf Ibu, dari hasil pemeriksaan fisik, terus klinis, dari hasil pemeriksaan juga kita lihat hasil labnya dan hasil pemeriksaan dari dokter nih. Nah ini kan belum pasti indikasinya karena apa adiknya ini sulit menelan nih. Sementara yang kita berikan terapi nutrisi yang kita berikan di rumah sakit ini, sementara adik diberikan makanan saring. Ya, makanan saring bentuknya itu halus. Jadinya adik biar tidak kesulitan untuk menelan. Kalau untuk mengunyah, kalau makanan saring kan sudah tidak terlalu sulit ya untuk menelannya. Di samping itu juga ada adik dapat ini apa namanya, selingan berupa susu ini. Nah ini sementara untuk yang dari untuk penanganan dietnya untuk di rumah sakit, yang dari rumah sakit dulu nih. Nanti kalau misalnya ada selingan ataupun misalnya snack-snack yang diberikan ke adik, boleh sementara selama itu snacknya tidak mengganggu, istilahnya tidak bisa ditelan, terus dia masih memenuhi komposisi gizi yang dianjurkan oleh adik, diperbolehkan. Jadi nanti kalau sudah di rumah, misalnya ada indikasi untuk pulang nih, misalnya adik ada indikasi untuk pulang, jadinya pada saat pastikan adik itu makan dulu. Misalnya ada snack-snack itu sebelum jam makan nggak usah diberikan dulu. Pastikan untuk makanan pokoknya bisa terpenuhi. Adik kan udah sekolah juga nih, nah udah sekolah juga, bawa bekal nggak ke sekolah? Bawa sih. Pas dia TK itu biasanya dibawakan nasi, tapi pas SD dia datangnya seperti ini nggak mau dibawakan. Biasanya tetap dia bawa. Pulang sekolahnya jam berapa? Jam 11 kalau sudah SD. Jam 11, oh ya. Jadi kan tapi tetap sarapan di rumah kan? Iya sih sebelumnya, tapi sekarang nggak mau dia sarapan. Karena ada indikasi pas sakitnya. Nah nanti kalau misalnya keadaan adik sudah membaik nih, sudah ada indikasi pulang. Misalnya dia ada keadaan membaik.
nanti pola makannya seperti biasa, mungkin nanti akan penyesuaian bentuknya saja. Mungkin belum bisa yang bentuk padat seperti nasi biasa, tidak apa-apa, nanti dibuatin bubur, tapi jangan sampai mengurangi atau menghilangkan nutrisi yang lain. Jangan hanya bubur saja, harus lengkap gitu. Ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, sayur, buah-buahan juga gitu. Misalnya adik sarapan pagi di rumah, nanti untuk bekalnya lengkapnya dibuatin aja. Misalnya mau telur rebus boleh, atau misalnya roti-roti juga boleh. Nanti adik kurangi snacknya ya. Ya, jangan terlalu banyak makan jajan, snack, es yang makanan-makanan banyak itu, banyak tambahan-tambahan itu nggak usah ya dek ya. Nanti makannya yang dibawa dari rumah aja, nanti dibuatin bubur, tapi jangan sampai mengurangi atau menghilangkan nutrisi yang lain. Jangan hanya bubur saja, harus lengkap gitu. Ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, sayur, buah-buahan juga gitu. Misalnya adik sarapan pagi di rumah, nanti untuk bekalnya lengkapnya dibuatin aja. Misalnya mau telur rebus boleh, atau misalnya roti-roti juga boleh. Nanti adik kurangi snacknya ya. Ya, jangan terlalu banyak makan jajan, snack, es yang makanan-makanan banyak itu, banyak tambahan-tambahan itu nggak usah ya dek ya. Nanti makannya yang dibawa dari rumah aja, kan dibuatin bekal nih. Kan pia ane pe yono karena samu si mama lengan bale ini pe kakan deh dede beli deh. No kan segar wah ya, kurangan ke. Nah itu nanti pas pulangnya berarti nanti sambung sama makanan yang dari rumah lagi gitu. Nah jadinya kalau untuk sementara ibu di rumah sakit ini pakai yang dari rumah sakit dulu ya, yang kita siapkan di rumah sakit gitu. Ada lagi ibu yang perlu ditanyakan? Nggak ada. Ini ya ada harus untuk tumbuh kembangnya, nutrisi tumbuh kembangnya. Kalau masalah itu yang paling baik untuk pertumbuhan yang baik. Kalau untuk masalah susu ibu terserah, untuk merek dagang itu kan terserah pilihan ibu. Kalau susu itu bisa kita jadikan sebagai pelengkap tapi bukan utama gitu. Kalau misalnya dia adik sekarang ini kan tidak bisa terlalu fokus untuk bisa makan menelan makanan yang bentuk padat, tidak kita pakai yang biasanya. Kalau misalnya dirasa masih sakit juga, bisa kita inikan pakainya, bisa kita ganti dengan susu yang diberikan di rumah sakit itu, susu yang sudah istilahnya makanan cair formulasi rumah sakit ya, itu sudah lengkap komposisi gizinya. Jadi dia 100 gram, dia 100 kalori gitu. Jadinya berapa kebutuhan adik itu nanti kita jabarkan ke bentukan, cuma dia bentuknya beda-beda. Ada yang bentuk makanan biasa, makanan saring, makanan lunak, dan cair PKTP. Berarti nanti kita gantiin aja, gitu. Nah, kalau misalnya adik nggak bisa sama sekali, belum bisa sama sekali menerima bubur saringnya, gitu. Nanti kita gantikan saja dia dengan frekuensi lebih banyak dengan porsi makanan cair, gitu. Kalau susu mau adik? Susu mau ya, tapi nggak bisa hanya susu ya. Nanti belajar lagi untuk makan buburnya. Soalnya nanti kalau nggak makan bubur nanti nggak dikasih pulang loh sama bu dokter. Mau tetap di sini? Iya, mau pulang, tapi nanti susunya diminum, cuma nanti dilatih juga mungkin sama buburnya. Kira-kira paham penjelasan tiang ibu? Semangat adik ya. Ya. Jangan terlalu banyak snack ya, makanan-makanan snack itu ibu. Saya bilang di rumah tapi tidak mau. Iya, nanti tetap ada nih, ini adik juga batuk ya, tetap ada pengawasan juga dari ibu sama orang yang di rumah untuk kontrol makanan snacknya adik ya. Iya sudah kalau gitu ibu. Sementara adik dirawat di sini, diet dan terapi nutrisinya mengikuti dari kita gitu. Ya, semoga lekas sembuh ya dek ya. Sila ibu, sila bungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.